keputusan pihak Mabes Polri untuk tidak melakukan rilis terkait. Oke, Bang Yafet, mungkin bisa diceritakan apakah sebagai pakar hukum juga dan juga sempat menangani kasusnya Pak Dito Mahendra, dan kemarin kita sudah mendengar dan melihat Pak Dito Mahendra sudah ditangkap Mabes Polri. Apakah prosedur itu sudah benar atau seperti apa? Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Sebagai pengamat hukum, sebagai ahli hukum, saya berpendapat bahwa tentu pihak penyidik Mabes Polri memiliki alasan yang cukup untuk melakukan tindakan pencarian lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan penangkapan. Saya percaya bahwa penyidik Mabes Polri profesional dan memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan itu. Tetapi di satu sisi kita perlu memahami bahwa Mas Dito juga tentu siapa saja, tidak hanya Pak Dito, siapa saja yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki hak untuk mengingkari tuduhan atau membantah tuduhan itu, dan itu diatur oleh KUHP. Jadi pasal 52 KUHP memberikan jaminan kepada pihak siapapun yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka untuk mengingkari tuduhan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks seperti itu tentu adalah hak hukum yang dimiliki oleh pihak Pak Dito untuk mempresentasikan atau menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menyangkal tuduhan itu, dan hak ingkar itu dijamin oleh undang-undang. Sepanjang Pak Dito memiliki bukti yang cukup kuat untuk itu, saya berpendapat bahwa bisa saja itu menyampaikan hak ingkar tersebut. Berarti selama Bang Yafet menangani kasus Pak Dito Mahendra ini, ada beberapa atau mungkin hampir semuanya tidak berdasar tuduhannya itu bagaimana? Ada begini, saya bicara sebagai pengamat hukum, saya bukan lawyernya Pak Dito ya, ini supaya clear ya. Sekali lagi saya ulang, saya bukan lawyernya Pak Dito, saya sebagai pengamat hukum. Jadi sekali lagi, tentu Pak Dito memiliki hak untuk membela diri, dan karena itu dipersilakan, kalau boleh saya menyerangkan, silakan saja melakukan upaya-upaya hukum yang dianggap perlu untuk mempertahankan diri atau membela diri, ya. Termasuk di dalamnya jika dirasa perlu, ya, kalau boleh saya menyarankan, ya ajukan saja pra peradilan terhadap penetapan status tersangka tersebut, dan itu dimungkinkan oleh KUHP, oleh undang-undang. Bang, tapi sejauh mana waktu itu abang megang tadi itu sendiri di proses kasus hukum yang ini yang sama? Tidak, saya tidak menangani kasus ini ya, supaya clear ya, saya tidak menangani kasus ini. Saya bicara sebagai ahli hukum, sebagai pengamat hukum. Ya. Bang, terkait kepemilikan senpi yang banyak ini, Bang, banyak berpendapat ada dua kemungkinan, entah dia penadah, entah dia teroris. Nah, dari kacamata Bang seperti apa, Bang? Dengan banyak ini, Bang? Ya, saya kira jauhlah dari dugaan sebagai teroris, jauh dugaan sebagai penadah. Tinggal dibuktikan saja asal usulnya. Ya, saya kira tuduhan itu terlalu jauh. Mas Dito yang saya kenal bukan seorang teroris, seorang pengusaha yang baik. Itu yang saya kenal. Apa Bang alasan Bang Pak Dito sendiri, Bang, dengan banyaknya yang memiliki senpi itu, Bang? Menurut Abang ya, Abang pernah kenal dengan beliau? Oh, saya tidak tahu untuk apa kepentingannya, saya tidak tahu itu. Sebagai pakar hukum, Bang, senjata senpi itu sendiri kan tidak semena-mena dimiliki sama seluruh warga negara khususnya Indonesia. Ada persyaratannya yang Bang tahu seperti apa harus memiliki senpi. Sampai akhirnya Pak Dito dituduhkan memiliki senpi secara ilegal. Saya pikir begini ya, kepemilikan senjata api itu memang ada tata cara dan prosedurnya. Biasanya yang sepanjang yang saya tahu itu pihak-pihak tertentu di luar aparat penegak hukum boleh saja memiliki. Ya, di luar TNI Polri boleh, tapi dia harus mengajukan izin kepada pihak kepolisian, dan itu tidak mudah karena ada seleksi yang sangat ketat terhadap upaya untuk mendapatkan atau memiliki senjata api secara personal. Itu yang saya tahu. Abang sendiri kalau nggak salah sempat memegang menjadi kuasa hukumnya Bu Nindi Ayunda juga ya, Bang? Ya, sempat waktu itu. Nah, dengan kasusnya ini Pak Dito sendiri
ada kabarnya juga Bu Nindi juga terlibat karena dia dituduh juga menyembunyikan Pak Dito pada saat menjadi DPO pada saat itu. Oh, saya tidak tahu tentang, saya tidak tahu fakta atau informasi itu ya. Ya. Dan akan ke bawah juga nih Bang, terseret juga. Menurut Abang sebagai pakar seperti apa nih? Saya kira begini ya, penyidik tentu memiliki sekarang ini informasi, data, dan memiliki alat-alat yang canggih untuk mendeteksi siapapun. Ya, jadi saya kira saya tidak tahu detailnya, tetapi apa yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pihak-pihak yang penyidik bisa saja jika dirasa perlu memeriksa siapa saja. Termasuk Bu Nindi Bang? Ya, siapa saja yang memiliki yang dituduh atau berhubungan, kita kan tidak tahu. Ya. Ya. Bang, dengan status DPO yang hampir 4 bulan Bang ya dari ditetapkan sebagai DPO itu artinya akan memberatkan ya Bang untuk Dito sendiri. Begini ya, secara hukum pihak manapun yang dimintai oleh pihak penyidik atau dipanggil oleh pihak penyidik untuk menyampaikan keterangan atau bersaksi atau akan dimintai keterangannya itu memang harus kooperatif, dan kalau tidak datang tentu harus menyampaikan alasan-alasan yang cukup. Soal memberatkan atau tidak memberatkan atau meringankan itu sangat bergantung kepada fakta yang sebenarnya. Bisa saja orang memiliki alasan-alasan yang cukup untuk tidak datang. Nah, itu yang saya tidak tahu persisnya seperti apa. Bang, selama menangani kasus dengan Ibu Nindi, yang Abang tahu seperti apa sih hubungan? Karena kan simpang siur di luar sana, mereka berdua punya hubungan yang Abang tahu selama menangani kasusnya Bu Nindi. Oh, saya tidak terlalu mengikuti hubungan-hubungan yang personal ya, jadi saya tidak terupdate dengan baik mengenai hubungan personal itu ya. Tapi pernah ketemu bareng Bang Nindi dalam satu kesempatan? Oh, belum pernah. Kalau dengan Mas Dito sering, tapi Mbak Nindi enggak. Tapi kelewat itu waktu jadi kuasa hukum Mbak Nindi. Waktu itu kita memang menandatangani kuasa waktu itu, tapi diserahkan kepada stafnya untuk menyerahkan. Kita tidak berjumpa. Ya. Sosok seperti apa sih Bang Pak Dito Mahendra itu sebenarnya? Ya, karena dia terlalu serius sekali. Ya, saya kira sudah diumumkan, sudah diketahui oleh media massa secara meluas ya. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang baik, seorang pengusaha yang cerdas, seorang pengusaha yang memiliki cukup banyak bidang usaha, dan sejauh yang saya ikuti bisnisnya berjalan dengan baik. Itu yang saya tahu. Beliau memiliki reputasi yang baik dalam bidang usahanya. Itu yang saya tahu ya. Di balik Pak Dito sendiri kabarnya ada soal backingan kuat Bang. Mungkin Bang. Oh, saya tidak tahu soal backingan. Saya tidak tahu soal backingan itu ya. Ada dukungan tersendiri Bang dari Abang sebagai pribadi? Oh, selaku pribadi, bagaimanapun Mas Dito sebagai pribadi ya, sebagai teman, sebagai sahabat, saya tentu berharap bahwa Mas Dito bisa tabah dan kuat menghadapi situasi ini. Dan seperti yang juga saya ikuti di media, Mas Dito sendiri berbicara bahwa akan mengungkapkan, begitu yang saya ikuti di media, fakta yang sebenarnya, dan tentu kita mendukung apa yang dipertimbangkan sebagai langkah yang baik dan bijaksana oleh Mas Dito untuk membela hak-hak hukumnya. Itu dibolehkan saja oleh itu memang diperbolehkan oleh undang-undang, jadi tidak ada masalah dengan itu. Ada rencana untuk menjenguk Bang, karena kan sempat menjadi kuasa hukum juga, walaupun kuasa hukum Bu Nindi ya pada saat itu. Ya, tentu sebagai teman saya akan mencari waktu yang tepat untuk menjenguk beliau, tapi kebetulan saat ini saya masih sedikit ada beberapa urusan sehingga saya belum sempat. Nanti saya cari waktu yang tepat untuk mengunjungi beliau sebagai seorang teman. Ya. Ada komunikasi dengan Bu Nindi? Oh, tidak ada. Terakhir kapan Bang komunikasi dengan Bu Nindi? Oh, sudah lama sekali, waktu zaman menangani beberapa waktu yang lalu itu. Kasus penyekapan itu Bang? Ya, itu terakhir berkomunikasi pada saat menangani kasus penyekapan itu. Jadi sudah berapa itu? Tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu ya. Nah, kalau untuk kasus penyekapannya sendiri kan Bu Nindi juga dituduhkan menyekap supir dan babysitter. Gimana tuh Pak? Itu kan sudah ditangani pengacara yang lain. Saya tidak bisa berkoyak. Saya tidak sampai menyelesaikan.
karena ada pergantian di tengah jalan lawyer pada saat itu ya. Terus agak sedih juga nggak sih Bang kalau misalnya nanti Bu Nini juga diseret-seret dan dibawa karena kasus ini Bang? Karena Abang kan sempat dekat dan sebagai klien dan kuasa hukum. Tidak, saya kira profesional aja lah. Siapapun yang dituduh ya silakan saja membantah, membela hak-hak hukumnya. Ya, saya kira ya. Oke. Melihat sampai sekarang pihak dari Mabes Polri belum rilis perihal penangkapan dari Dito. Kamu melihat dari kacamata hukum seperti apa? Prosedurnya sebegitu lamanya kah Bang? Mungkin Saya kira tentu Mabes Polri memiliki pertimbangan sendiri atau penyidik Polri memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak merilis dulu apa yang sudah dilakukannya dalam hal ini peristiwa penangkapan itu. Ya saya kira kita hormati saja sikap dan keputusan pihak Mabes Polri untuk tidak melakukan rilis terkait dengan penangkapan itu. Kita menghormati itu. Tetapi di sisi lain memang ada hak masyarakat juga untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi, kan gitu. Jadi kita menyerahkan kembali sepenuhnya keputusan dan kebijaksanaan itu kepada penyidik Mabes Polri. biasanya wajarnya berapa lama Bang? Oh, tidak ada standar. Tidak ada batas. Tidak ada standar yang baku mengenai soal rilis atau tidak rilis atau memberi keterangan itu. Bahkan kadang-kadang untuk kasus-kasus yang terkait dengan rahasia negara atau terkait dengan keamanan negara itu malah tidak dirilis sama sekali. Berarti kasusnya ada terkait mungkin. Oh tidak, jangan dibawa ke sana. DPO dan apa namanya itu Bang? Dan Amerika Senjata itu, jadi prosesnya agak dalam dan panjang atau seperti apa ya? Ya, kalau itu tanyakan pihak penyidik ya. Saya tidak paham ya. Kewenangan itu ada di penyidik. Nah, kewenangan itu ada di penyidik ya. Selama bertemu dengan Pak Dito yang Abang bilang berapa kali bertemu, adakah gejala apa yang janggal misalnya dia ditemani sama bodyguard atau apa gitu yang spesial gitu kalau ketika bertemu? Ya, selama saya bertemu dengan beliau, semua normal-normal saja, tidak ada yang berlebihan. Seorang sosok yang humanis, yang rendah hati, dan sering membantu yatim piatu, itu yang saya tahu persis. Mas Dito seorang Muslim yang taat ya, yang saya lihat, sering sekali membantu anak-anak yatim, ya, sholat bersama, itu yang saya lihat. Tidak ada penjagaan yang ketat, yang super ketat. Tidak ada, biasa-biasa aja, normal-normal saja itu. Normalnya nggak ada penjagaan seperti itu yang membuat image jadi takut dan seram itu berarti nggak benar ya? Kalau ada penjagaannya itu Bang dengan ada propos, ada orang militer gitu. Sejauh ini saya lihat biasa-biasa aja itu, nggak ada yang luar biasa, normal-normal saja itu. Ada yang mengatakan katanya Dito juga licin, berkelit dari hukum, nah itu Abang melihatnya juga seperti apa tentang hal itu? Saya tidak tahu soal itu ya. Tentu orang punya hak, siapapun punya hak untuk membela diri ya. Tidak bisa dilarang juga kalau orang ingin membela diri. Tergantung pada kecerdasan orang tersebut untuk membela kepentingan hukumnya. Memang dekat dengan dinasti Soekarno Bang, karena kabarnya dia dekat dengan dinastinya Pak Karno. Nah, saya nggak tahu itu ya. Bang, ketika Dito ketangkap dan kemarin Nikbir bilang itu syukur akhirnya Dito ketangkap, Abang melihat juga ada seperti apa tentang kegundaan dari Nikbir yang begitu jengkel terhadap Dito? Pindah bulan atau seperti apa Bang? Enggak, biasa-biasa aja tuh. Biasa aja tuh. Orang di Republik ini tiap hari polisi nangkapin orang banyak, jaksa nangkapin orang banyak tuh. Jadi ini peristiwa hukum biasa saja, jadi tidak perlu didramatisir secara berlebihan. Soekarno bukan berarti Soeharto Pak? Bang? Iya. Saya tidak tahu persis mengenai latar belakang itu ya. Ya. Karena dia kuat banget di polisi. Saya kurang paham.